Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kembali kita berjumpa di Reading Tarot. Ini masih tentang tema ya, membahas tentang Love Life Reading. Kali ini saya ingin mengajak kalian yang menonton video saya ini melihat ke dalam diri kalian. Apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini? Dan nanti mungkin ada pesan-pesan dari alam semesta, mulai dari hubunganmu, mungkin karirmu, atau kebingunganmu saat ini. Jadi diikuti videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Semoga bisa menghibur dan memberikan motivasi. Kita ambil dari energi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Oke, setuju ya? Sebelumnya saya ingin menyampaikan, bijaklah menyikapi setiap perkataan di dalam readingan kita kali ini. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke, kita ready. Khusus untuk kamu, ya. Kita akan lihat apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin nanti dari hubungan, dari dalam diri kamu ada kebingungan, ya. Semoga bermanfaat untuk kamunya. Kita mulai, ya. Untuk kamu, ya. Of Swords, saat ini ada rasa ketakutan, kegundahan yang benar-benar mengganggu di kehidupan kamu secara mental, emosi, lagi tidak stabil. Ya, ini yang terjadi. Jadi rasa ketakutan yang bisa dibilang sebenarnya kamu bisa keluar dari masalah ini. Ya. Tetapi karena overthinking yang terlalu berlebihan dan pola pikir yang saat ini membutuhkan satu perubahan yang lebih positif, dan kamu butuh seorang teman yang bisa diajak berbicara, memahami situasimu di dalam hubungan, di dalam karir. Ada rasa ketakutan, ya, takut mungkin masalah karir ya. Masalah karir di sini juga aku lihat ada ketakutan tersendiri. Apakah karirmu nanti akan menurun atau bisa stabil ya untuk selanjutnya? Apakah perjuanganmu akan membuahkan hasil atau tidak? Jadi ada beberapa kalian di sini yang memang berada dalam ketidakstabilan ya, secara finansial, bahkan secara hubungan juga di sini terpuruk ya, tapi tidak semua. Ada rasa di mana ketidakpercayaan diri untuk membuka hati, memulai satu hubungan yang baru, bahkan mempertahankan hubungan dengan seseorang di sini pun kayak udah lemah. Itu yang terjadi, ya. Oke. Solusi untuk kamunya. Dengerin ya. Jika hatimu saat ini memang benar-benar sepi, kamu butuh teman seperti yang saya bilang dan butuh perubahan. Cobalah kamu tidak membatasi dirimu terhadap nasihat orang lain. Kamu perlu bantuan, ya. Dan apa yang ada di dalam dirimu, yang ibaratnya seperti sampah ya, sampah-sampah pikiran itu kamu harus keluarkan nih. Ya, kamu harus keluarkan dan jangan biarkan itu terus ada di dalam pikiranmu ya, sehingga menghambat satu energi yang seharusnya kamu memikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Bisa jadi ini adalah seseorang yang sudah ninggalin kamu
tapi masih aja dipikirin, ya. Ada yang hubungannya lagi nggak baik saja, lagi tidak baik-baik saja. Di sini udah nggak ada kabar, si doi udah lama ya kamu tungguin, atau bahkan perubahan yang kamu inginkan dari seseorang ini nggak kunjung datang. Sudah waktunya kamu lepasin. Ini solusinya, ya. Buang rasa takutmu, bukalah sesuatu lembaran yang baru. Tidak secepat itu mengambil satu tindakan atau keputusan untuk berkomitmen dengan orang baru. Tapi setidaknya kamu membuka diri, berteman, ya, tidak menutup hatimu, atau di sini tidak terpaku oleh energi masa lalu, tidak tertuju hanya untuk satu orang yang tidak bisa menghargaimu. Kamu butuh seseorang yang bisa membuatmu tersenyum, seorang yang bisa mengerti, entah ini teman dekat, family, siapapun yang bisa kamu ajak sharing, ya, dengan masalah yang kamu miliki saat ini. Jangan kamu pendam sendiri, ya, karena itu hanya akan menjadi satu energi yang menggerogoti dirimu dari dalam. Kamu perlu, ya, mengeluarkan satu energi yang dimana saat ini lagi berkembang, ya, di dalam pikiranmu, di dalam tubuhmu juga, dan itu menurunkan, ya, mungkin daya kreativitas kamu, ya. Jadi nggak semangat menjalani hari-hari itu, lagi kayak malas semuanya. Ini harus dikeluarkan. Kamu butuh seseorang yang bisa mengerti apapun pilihannya di dalam hubungan ini. Intinya mau sama teman, sama kekasihmu, atau siapalah, ya, kamu perlu itu saat ini. Treatment, ya. Oke, kita lihat lagi apa pesan-pesan alam semesta di sini untuk kamu. Saya akan menarik energinya. Ada apa? Ada apa, ya? Oke. Di sini ada satu hal yang mungkin tidak kamu sadari. Kemampuan. Ini ada satu kemampuan yang saya lihat. Dan ini berasal dari dirimu sendiri. Yang harus membangkitkan yaitu dirimu. Jadi apa yang perlu kamu tingkatkan? Kesadaran diri. Kesadaran diri mungkin pola pikir dulu. Ya, pola pikir dulu baru tindakan. Di sini. Kestabilan. Sebenarnya kamu ini seorang yang unik. Kamu bisa untuk keluar dari kesulitan kamu. Sebenarnya bisa. Dari awal saya bilang kamu bisa keluar. Tapi di sini kayak ragu-ragu. Di dalam satu hubungan, kamu takut untuk meninggalkan seseorang karena udah kayak sedikit ada rasa nyaman. Tapi di dalam rasa nyaman itu mungkin ada rasa takut kehilangan juga. Tapi ini hubungan udah gak sehat. Terus kamu bertahan. Ya, terus bertahan seolah-olah kamu kayak mensugesti diri kamu sendiri kalau tidak akan mendapatkan seseorang yang bisa melebihi dari dia. Terkadang pikiranmu mengatakan iya, tapi hatimu berbeda lagi. Dan apa penyebabnya? Kamu akan kehilangan arah di sini. Kamu akan kehilangan pegangan, ya, bahkan kepercayaan diri. Sebenarnya udah diberikan petunjuk, ya, di sini apa yang harus kamu lakukan. Ada yang dari mimpi, intuisi lumayan tajam yang saya lihat. Intuisi, terus kamu ini sebenarnya orangnya cerdas. Tetapi satu kelemahanmu di sini, hati nurani oke. Tetapi terkadang kebaikan kamu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Orang sekitarmu, pasanganmu tahu kamu ini orangnya baik, tulus, dan tidak tegaan. Itu adalah satu titik kelemahan yang dilihat oleh orang lain di dalam diri kamu yang natural. Oke, jadi ada mungkin beberapa orang atau beberapa kelompok yang berbicara tentang kamu. Mungkin ini adalah satu ketidakbaikan, tetapi kamu ini seseorang yang bisa dibilang cuek dan tidak terlalu
intinya merespon sesuatu yang memang menurut kamu ini tidak penting. Kamu seseorang yang tidak ribet, nggak suka cari masalah, lebih banyak ngalah, itu kamu. Dan ini ada satu hal juga dari orang lain yang nggak tahu dari diri kamu. Mungkin terlihat lemah menerima, seperti bom waktu. Contoh pasangan kamu, dilihatnya kamu ngalah, diem, dan di sini tidak banyak bicara ya kamu ini, tapi mengamati. Kamu seperti bom waktu, ya. Ketika memang benar-benar kamu mulai sadar, ada kesadaran, hatimu mulai tergugah, kesadaran ini mau tumbuh, kesadaran dirimu ini tumbuh untuk mencintai diri sendiri lebih penting, barulah kamu bergerak di sana. Mau di dalam hubungan, di dalam intinya untuk menaikkan ya kualitas diri. Kamu sebenarnya seseorang yang punya potensi besar di dalam dirimu, ya, untuk menjaga dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi karena sikap baikmu ini yang seringkali menjadi satu penyebab kamu disepelein oleh orang lain, kayak gitu, ya. Tapi ketika kamu marah, atau di sini harga dirimu mungkin perlu dibela, ketika kamu sadar, baru orang lain akan tahu bagaimana versi kamu yang sebenarnya. Kayak gitu, misterius ya. Oke, kita lihat lagi ada apa lagi. Oke, kita lihat. Wow, Four of Cups. Ada seseorang yang diam-diam mengamati kamu. Apapun tentang kamu saat ini dilihat, sedetail apapun. Jadi seorang ini mencoba untuk mengumpulkan info tentang kamu, ya. Apapun yang kamu update dari dalam diri kamu, ada intinya. Kalau pertemanan, saya lihat ada seorang yang suka meniru gayamu, dari bicaramu, dari fashionmu, dari apapun di dirimu ini, ya. Ada dari satu hubungan, saya lihat tali cinta, tali asmara, ya. Seorang ini muter-muter, nggak mau bilang apa yang dia inginkan dari kamu, ya, cenderung ngajak kamu ribut. Terus di sini ada seorang yang ingin kontak kamu, ya, mungkin kontak kamu, bahkan ingin bertemu secara fisik denganmu, ya. Jadi banyak sebenarnya yang mengagumi kamu, ya, secara diam-diam di sini. Tetapi karena kamu orangnya cuek, jadi tidak menghiraukan. Kalau kamu nggak suka, nggak akan memberikan harapan. Oke, itu salah satu prinsip yang bagus biar kamu tidak terkena banyak masalah, ya. Karena ketika kamu merespon seseorang terlalu banyak, nanti kamu akan bingung energi mana yang benar-benar bisa ngeklik di diri kamu, ya. Kalau saran saya, kamu boleh intinya 1 atau 2 energi yang kamu coba sinkronkan, samakan ke dalam diri kamu. Mana yang terbaik itu adalah nanti akan menemukan jalannya sendiri. Dia akan mendekat. Nah, ketika seseorang nih yang kamu sayang, yang lagi bener kamu ada PDKT dengan dia, tiba-tiba hello kayak pertama itu asik banget ngobrol dengan kamu. 2 hari, 3 hari, mungkin ada hitungan bulan atau minggu, mereka menjauh dari kamu, itu udah otomatis. Nggak perlu ditangisi atau mereka itu nggak perlu intinya kamu nge-treat dia sedemikian biar ketarik sama kamunya. Karena itu energinya memang udah dijauhin sama kamu, ya. Karena di sini ada sesuatu yang alami, biar kamu tahu, dari dalam dirimu yang kayak menyaring, ya. Di sini seseorang yang cocok atau enggak dengan kamu itu akan disaring, ya, akan dipertemukan sama vibrasi yang benar-benar bisa nyangkut nih, ya. Karena dari pengalaman yang lalu, kamunya mungkin pernah salah pilih atau menjalin satu hubungan yang cukup toksik, ya, sama orang yang sedikit pasif juga. Saya lihatnya di sini banyak perbedaan, ya.
Tapi kamu ini bukanlah jiwa yang intinya masih di tahun yang kemarin. Enggak, ini udah beda lagi versinya. Saya melihat jiwamu ini udah matang ya, udah tua gitu ya. Intinya udah bisa nih secara alami, seseorang ngobrol dengan kamu udah nggak enak, energinya mereka akan pergi sendiri tanpa kamu meminta ya. Bahkan seseorang yang memang benar-benar sepi berasi dengan kamu, ngeklik nanti punya hubungan yang ada something yang dalam dengan kamunya, itu juga akan mendekat kayak tiba-tiba gitu ya. Kamu nggak akan menyangka seseorang ini kok bisa deket dengan kamu, bisa ada chemistry. Tadinya biasa-biasa aja, berarti mereka itu punya vibrasi dan energi yang hampir ada kemiripan dengan kamu. Begitu ya. Oke, itu bisa dipahami penjelasan saya ya. Oke, kita mulai lagi ya. Ini tentang masalah apalagi, kita lihat message dari alam semesta tentang kehidupan kamu. Five of Swords. Saya melihat kamu ini orangnya cukup tangguh dan berprinsip. Bisa dibilang seorang yang mencintai kamu ngerasa kamu ini keras kepala, dan ada juga sisi kelembutan, keibuan. Kalau kamu seorang energi maskulin, kamu orang yang bertanggung jawab, wibawa, cuek tapi penyayang. Oke, jadilah diri sendiri. Yang saya lihat, kamu tidak sulit untuk menemukan seseorang yang bisa benar-benar mencintai kamu gitu ya. Yang saya lihat dengan kenaturalan kamu ya, sedikit misteriusnya di sini, banyak dari lawan jenis yang merasa penasaran atau tertarik energinya. Ada yang benar-benar mau menyatakan, ada yang berpura-pura di sini, ada yang cuma jadi TTM, teman dekat tapi mesra ya, kayak gitulah. Ada bahkan nggak ada status, tapi ada perhatian nih. Orang ini sayang sama kamunya. Yang saya lihat ya, tidak ada status tapi ada rasa sayang. Oke. Ketika tidak ada kabar, ada kegelisahan dan kegundahan. Ada rasa cemburu, tanda kutip, berarti dia ada spesial ya dengan kamunya, kayak gitu ya. Saya lihat kamu cukup menarik bagi orang lain. Kamu unik. Di sini sikapmu yang cuek dan tidak terlalu merespon hal-hal yang tidak penting, itu menggambarkan kamu adalah sosok pribadi yang cukup punya quality yang baik di mata orang lain ya. Oke, di pandangan orang lain begitu. Oke, jadi kalian tuh jangan minder mulai saat ini ya, ketika menonton video saya. Apalagi lagi jomblo, yang belum punya jodoh, ya kapan ya ketemu jodoh? Jodoh itu takdir ya, jodoh itu rahasia ya, nanti akan ada waktunya kalian berjodoh gitu. Ten of Pentacle. Sepertinya saat ini hubungan yang kalian jalani ya benar-benar membutuhkan satu energi, bisa dibilang perlu bicara ya dengan pasanganmu. Apa yang kamu mau, biar ada satu energi yang antara kamu dengan dia itu saling mencintai, saling mengasihi, bisa memberikan yang terbaik di dalam hubungan ini ke depannya. Lihatlah, ada harapan untuk kamu menemukan seseorang yang bisa membuatmu bahagia. Ya. Jadi kalau saat ini lagi pahit banget, saatnya untuk diam sebentar gitu. Tapi diam bukan menutup diri ya. Saya nggak nyuruh kalian menutup diri loh ya. Nggak baik menutup diri terus ya. Memikirkan orang lain terus nggak baik juga. Hayo bangkit yang saat ini merasa tersakiti. Jika ada cintamu yang pergi, berarti ada masa depan yang lebih indah dipersiapkan Tuhan untuk kamu. Kenapa tidak? Kita berbicara yang baik, kita berpikir yang baik. Ketika saat ini belum datang, berarti kamunya
masih dalam proses untuk mendapatkan yang terbaik. Begitu saja kita berpikir, ya. Lihatlah, ada seorang yang kagum dengan kamu, yang akan memperjuangkan kamu di sini menjadi pendamping hidupnya kelak, ibu dari anaknya atau ayah dari anaknya. Maskulin dan feminim energi yang mendengarkan video saya ini. Oke. Setiap video selalu ada energi positif. Ambillah energi positifnya, tariklah ya energi-energi positif yang ada di video saya. Oke. Well, of fortune, keberuntungan. Wah. Kamu ini akan ada satu keberuntungan yang tiba-tiba membuat situasimu ini berubah. Saya lihat harapan dari kalian ini tentang karir. Ada yang mampu membeli sesuatu, ya. Mungkin di tahun depan ada satu impian yang benar-benar akan terwujud. Ya, mungkin di akhir tahun nanti ada kejutan, ada satu perubahan yang besar di kehidupan kamu. Ini tentang masalah jodoh atau keuangan. Oke. Kamu fokuskan energinya salah satu. Mungkinkah karir dulu atau keuangan dulu nih? Ya, keuangan dan karir atau jodoh. Ya, karena setiap orang ini punya masalah sendiri-sendiri nih. Ada yang ingin jodoh, ya, tapi ada keberuntungan yang membuat kehidupan kamu akan berubah. Ya, bisa jadi ini dari hubungan dan keuangan kamu yang membaik. Ada satu hal yang diinginkan, mungkin ada yang ingin beli sesuatu, ya, nanti akan bisa diwujudkan. Five of Cups. Nih, di sini ada satu hubungan yang benar-benar tidak kamu sangka, ya. Di Five of Cups ada satu action yang akan diambil oleh seseorang untuk kamunya. Ada hadiah besar di dalam hubungan yang saya lihat, ya. Ada hadiah besar di dalam hubungan. Mungkin kamu akan mengakhiri satu fase yang menyakitkan di tahun ini, ya. Ada satu kesempatan untuk kamunya, ya, yang meninggalkan hubungan kemungkinan di sini, ya, untuk mendapatkan satu komitmen yang serius nih, cinta, ya, cinta yang benar-benar bisa membuat kamu berarti, intinya merasa dihargai, disayangi, ya, nggak lagi berada dalam keterpurukan ini. Biarlah energi ini ada di tahun ini aja atau di bulan ini aja. Ya, jadi tarik energi-energi yang dimana memang sudah seharusnya kamu bahagia, kayak gitu, ya. Jadi berpikirlah sudah seharusnya kamu bahagia, ya. Berpikirlah bahwa kamu siap menerima satu kebahagiaan. Jangan ulangi kesalahan di masa lalu, apapun itu, ya, tentang hubungan, tentang karir. Mungkin kamu pernah ceroboh, percaya dengan orang lain, boleh. Karena kamu orangnya positif. Tapi tidak semua. Seseorang yang di luar sana itu sama seperti kamu. Itu adalah satu kesalahan. Ya, kamu kurang teliti. Di dalam hubungan kamu terlalu percaya. Ya. Kamu terlalu percaya dengan seseorang yang baru datang. Tiba-tiba kamu serahkan hatimu semuanya. Ya, lagi di mabuk asmara kayak gitu, ya. Jadi jangan sampai menjadi seorang yang seperti itu. Itu adalah satu kesalahan yang benar-benar akan menyakiti diri kamu sendiri dan merugiin diri kamu sendiri, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, ya. Saya akan tarik energinya lagi. Five of Wands. Wow. Kamu lebih excited, lebih
menarik, lebih mempesona, ya. Energinya sudah lebih positif. Cuman pikiran ini kadang naik turun ya, biasa. Ya, tapi energi kamu sudah mulai positif yang saya lihat. Jadi lakukanlah sesuatu yang membuat kamu bahagia, mungkin hobimu. Ya, kamu perlu bahagia untuk membuka kunci keberuntungan itu. Kamu perlu bahagia di dalam satu hubungan. Ya, kamu harus mulai, ya. Bagaimana caranya menghadirkan rasa bahagia? Ya, kok bisa gitu ya disuruh menghadirkan rasa bahagia? Ya, karena hal-hal baik itu akan datang ketika kita merasa bahagia. Ya, awalnya tuh seperti itu. Ini kita menarik energi tentang keberuntungan ya, sekedar berbagi ya. Kalau kita sedih terus ya, yang datang itu ada aja kesedihan, ya, masalah. Coba kita blok energi itu, ya. Mungkin dengan cara lebih bersyukur ya, dengan apa yang kita miliki dan pola pikir kita sih yang perlu dibenahi. Timbulkan rasa kebahagiaan di sini. Jika ada konflik saat ini, mungkin dengan pasangan, ini memang kembali kepada cara kita berpikir dan menyikapinya. Berarti dia bukan yang terbaik. Tuhan akan hadirkan seorang yang lebih baik, yang lebih mencintai dan menyayangi. Berarti ada hadiah besar. Ketika kehilangan sesuatu, kita ganti aja pola pikirnya, akan ada hadiah besar untuk saya yang akan membuat saya bahagia. Begitu, ya. Ya, karena namanya hidup ya, selalu saja ada. Itu sudah kayak satu paket sih, ya. Satu paket, ya, karena pergerakan energi, ya. Oke. Ini mungkin kamu akan lebih kuat ya, lebih kuat di sini secara mental yang saya lihat, secara mental. Kan aura kamu di sini udah tampak lebih bagus nih ya. Cuman pola pikir aja yang kadang naik turun, jangan sampai ngerusak energi yang sudah tertata ya. Insya Allah kebaikan-kebaikan akan terjadi di dalam kehidupan kamu di sini. Satu persatu ada manifestasi yang akan terwujud di sininya. Ya. Apa yang kamu mau akan terwujud satu persatu, walaupun nggak sekalian ya, nggak langsung, karena semua kan butuh proses ya. Di dalam hubungan, tentang keuangan, semua butuh proses. Jika kita berbicara tentang masalah, semuanya pasti punya masalah. Ya. Tapi kembali lagi ya, berat atau enggaknya masalah itu akan tergantung dengan bagaimana kita menyikapinya. Kayak gitu. Ya. Oke. Ada tentang masalah keuangan, masalah keluarga, ya, pokoknya nano-nano deh kayak gitu. Oke. Strength, wow, ya seperti yang saya bilang ada kekuatan. Ini ada satu energi di mana saya lihatnya, karena dari kartu readingan kita tadi banyak hal-hal baik, keajaiban yang baik dalam hubungan atau keuangan. Ya, semoga yang menonton video saya ini benar-benar bisa menarik energi dari alam semesta ya, yang baik-baik saja. Ada kartu The Strength. Mungkin kamu perlu untuk evaluasi diri, apa yang salah dari diri saya. Kayak gitu perlu deh. Ya, karena tentunya kayak saya pribadi juga banyak salah gitu ya, banyak sekali melakukan kesalahan ya. Perlu evaluasi diri nih, evaluasi diri dalam mengambil keputusan ya. Mungkin dipertemukan dengan seseorang yang salah, nah terus dibohongin, dimanfaatin, apa yang salah nih, harus ada yang diperbaiki nih. Oke. Jadi ada yang seperti itu di sini, perlu ya. Mungkin kamu terlihat lemah kemarin ya, down banget, udah saatnya kamu bangkit.
ayo bangkit deh, move on. Kalau cerita masa lalu kayak jadi benar-benar membawa satu sayatan yang pedih di hati kamu, ya, cobalah buang sampah-sampah batin, ya, karena itu sangat berpengaruh banget. Itu bisa ngeblok energi kamu loh, ya. Jadi kamu terlihat kayak menderita, terlihat kayak terus saja kesedihan kayak gitu ya. Jadi harus dikeluarkan. Oke. Wow, Queen of Wands. Satu pencarian yang cukup melelahkan untuk kamu menemukan jodoh, gitu ya. Menemukan tambatan hati, true love. Satu pencarian yang cukup melelahkan, tapi pada akhirnya kamu menemukan, ya, kamu menemukan seseorang yang benar-benar mungkin bisa jadi tahun ini, ya. Ada pasangan yang akan melanjutkan satu janji suci ya nantinya, atau saat ini yang memang sudah menjadi satu. Semoga kalian selalu langgeng, lupakan masa lalu ya. Biar tidak menjadi bumerang di dalam percintaan kalian. Karena di sini sepertinya udah ketemu ya, udah ketemu belahan jiwanya, soulmate-nya ini udah ketemu. Di sini. Kamu ya. Kalau saat ini lagi belum ngerasa bertemu dengan soulmate nih, belum ngeklik nih. Ya mungkin secepatnya. Tapi yang jelas memang perjalanannya agak lumayan sih, lika-liku gitu ya. Kamu bertemu dengan seorang yang gak serius. Ya rata-rata nih untuk kalian yang menonton, aku lihatnya ada lagi 2 orang yang mungkin akan hadir ya di dalam kehidupan kamu. Ya sebenarnya dia nggak ada niat mempermainkan kamu, cuman rata-rata nih 2 ini hadir di dalam kehidupanmu itu kayak mengajarkan kamu sesuatu deh di dalam hubungan. Ya ada yang nanti kamu akan sering buat story begini, makasih ya sudah hadir di dalam kehidupan aku, sudah mengajarkan aku sesuatu. Ternyata seseorang yang bisa menyakiti kita adalah orang yang terdekat, orang yang kita percaya. Nah itu akan muncul nih, story-story kamu akan seperti itu nih. Contohnya nih ya, nah akan kayak begitu ya. Oke, jadi jangan terlalu menggenggam deh ya, jangan terlalu benar-benar hatimu dikasih 100% kayak gitu ya. Minta sama Tuhan ya, biar didekatkan sama orang yang benar-benar bisa kamu miliki nih ya. Kalau tidak bisa kamu miliki seseorang ini, lanjutkan ke doa. Dan saya melihat ada doa-doa yang akan benar-benar kamu langitkan nih. Doa yang kamu langitkan akan terjawab ya. Nanti tiba-tiba kamu itu bisa deh di chat kamu balas, nggak di chat kamu nggak begitu gelisah, kayak gitu deh. Kamu dihubungi juga oke, nggak dihubungi kamu juga nggak begitu gelisah. Tiba-tiba ada satu kekuatan di dalam dirimu sendiri yang kayak natural aja ya. Seperti yang saya bilang tadi, ayo langitkan doamu. Kalau seseorang ini di dalam hubungan nggak baik untuk kamu, dan di sini memang dia bukan jodoh kamu ya, minta diberikan kekuatan hati deh. Nanti akan berubah secara sendirinya nih ya, dengan doa yang kamu langitkan ya. Oke. Kita lihat lagi ya dari kartu oracle. Oke. Wow, to forward. Beberapa di antara kamu lagi benar-benar di sini connect dengan seseorang. Jadi tensi emosional kamu tidaklah baik-baik saja, ya. Lagi terkoneksi memang. Ya, sebagian ya udah bukan sebagian sih. Ini lagi terkoneksi nih. Kamu ngerasa nggak? Ya.
lagi ada koneksi batin yang beberapa hari ini kayak membuat kamu tuh sedih. Terus membuat pola tidurmu itu juga berubah. Kamu sering marah dengan alasan yang gak jelas. Tuh. Dan di sini kadang-kadang ada rasa kangen yang sangat berlebihan. Kamu merasa sendiri, kesepian, kayak gitu. Intinya ini udah yang tidak berkomunikasi ya. Yang tidak berkomunikasi, ada kayak perasaan bener-bener kangen banget. Terus aku lihatnya kalian tuh kayak sering nangis ya, aku lihat ya, sering nangis. Tiba-tiba air mata keluar begitu aja, nggak fokus ngapa-ngapain. Nih, ini lagi ada tarik-tarikan ya secara batin ya antara kamu dengan dia nih ya. Kamu narik energi dia, terus dia juga narik energi kamu, kayak gitu ya. Nah, coba deh ya kalau udah kayak gini nih, kayak gimana? Aduh, sebenarnya sih cukup rumit ya kalau udah tarik-tarikan begini gitu. Tapi kalau saran aku sih lebih dipasrahkan kepada Tuhan ya. Itu aja. Karena itu adalah salah satu obat yang bisa menolong kalian deh. Kalau udah berbicara tentang hati dan ikatan batin, apalagi lagi gejolak emosi kalian tuh lagi nggak stabil dan energinya tarik-tarikan, ya ini akan membuat situasimu lagi goncang dan nggak baik-baik kayak gitu. Oke, kita tarik energinya lagi ya. Grandman, di sini terlihat satu perubahan. Mungkin orang baru akan membawa satu kesempatan yang baik untuk kamunya. Ini mungkin dari mental ya, dari mental kamu yang akan membaik. Ketika ada luka saat ini akan ada ini ya, satu treatment dari seseorang yang dengan penuh kasih sayang memberikan perhatian. Walaupun kamu nggak respon, tapi dia akan mencoba untuk ngobatin lukamu. Dia tahu kamu lagi patah hati dan di sini kamu butuh sandaran ya. Seorang ini mungkin punya kekurangan juga di masa lalunya, tentunya semua orang punya. Dia mencoba untuk berdamai dengan situasi dan mencari seseorang yang bisa sevibrasi dengan dia. Kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang seperti ini, ya, sama-sama menjahit luka, ya. Tapi yang lebih bagusnya di sini kamu yang merasa disayangi, ya, bukan kamu yang menyayangi gitu. Nah, di sini lebih cepat luka kamu nanti kering. Lebih cepat ya luka hatinya ini kering gitu ya. Wow. Ini tentang abu-abu. Kenapa aku bilang abu-abu? Hubungan ini sebenarnya masih ada, masih terbentuk ya, satu komitmen dengan kamu. Tapi energinya ini mandek. Kenapa aku bilang mandek? Ini orang bingung. Aku lihat ya ada seorang yang bingung tentang seseorang yang ada di sisinya, atau di sini dia ragu sama kamu, ya. Nah, seorang ini belum benar-benar melabuhkan hatinya ke kamu, ini belum sepenuhnya gitu ya. Jadi kamu harus lihat konsepnya dulu nih. Dia ini sudah 100% ke kamu atau dia cuma main-main? Kamu akan tahu kok, ya. Oke. Kita lihat lagi, ya. Wow. Ini tentang perasaan cemburu yang terlalu berlebihan sih aku lihat ya. Orangnya cukup egois. Jadi ini bisa nular ke kamu ya. Mungkin dia dulunya suka cemburu sama kamu, tapi tiba-tiba dia jadi pasif. Pasti ada sesuatu dong di balik semua itu. Nah, di sini kamu bertanya-tanya, entah kenapa energi yang dulu dia berikan ke kamu, ini sekarang kamu yang ngalamin. Jadi kayak mudah curigaan. Ini yang membuat kamu stuck juga energinya ke dia. Kurang percaya dan sering marah-marah kayak gitu. Oke. Wow, nano-nano. Kita bahasnya saat ini, guys. Oke. Di sini terlihat hatimu lagi dipanah oleh seseorang. Hatimu lagi ditawan oleh seseorang. Bisa jadi kamu ada yang ingin mengakhiri satu hubungan tapi nggak bisa.
Kamu sayang banget dengan orang ini. Ini masalahnya pelik banget. Kamu sering disakiti tapi kamu ini masih benar-benar ngasih kesempatan. Ayo, hati kamu lagi ditawan. Ditawan pakai apa? Ya bisa jadi ditawan dengan apa yang membuat diri kamu tuh terkesan gitu loh. Sekarang aku ini cuman ngasih ini ya, kayak gambaran gini. Coba kamu cari tahu. Hati kamu tuh benar-benar sayang banget ke dia. Kamu nggak bisa ngelepasin dia. Tapi terkadang sakit. Nah, kalau mencari jawaban kalau tentang cinta di logika tentu saja ini nggak bisa. Coba hatimu ketuk deh. Apa sih ya yang kamu inginkan dalam hubungan ini yang sudah benar-benar kamu dapetin? Apa sih yang udah dia berikan ke kamu sehingga kamu benar-benar sayang? Ya bolehlah ya. Logika juga main pada akhirnya kan gitu ya. Tapi kalau mencari pembenaran atau mencari di sini tentang masalah cinta ya, logika aja sih nggak cukup gitu loh, tapi hatimu juga harus benar-benar gitu ketika memilih seseorang yang benar-benar kamu sayangi ya untuk ke masa depan dong tentunya. Oke. Oke, dari tadi aku udah banyak banget intinya memberikan wejangan ya di sini. Ini tentang kisah bersama, obrolan hati kita. Ini agak panjang ya video kita hari ini ya. Oke, semoga kamunya masih betah di sini. Oke. Menurutmu perlukah saling sharing akun sosial media? Wow. Di sini seorang aku lihat mungkin punya ya beberapa akun untuk memanipulatif kamu di dalam hubungan ini ya. Jadi butuh keterbukaan sih sebenarnya di sini ya. Jadi seorang ini butuh keterbukaan dari kamu. Menurutmu dalam sebuah hubungan beberapa penting sih waktu buat diri sendiri. Nah berarti itu kamu ada yang butuh sebenarnya untuk dirimu sendiri gitu ya. Jadi ada yang sebenarnya saat ini lagi butuh untuk sendiri. Apa yang paling kamu rindukan ketika kita tidak bersama? Apa yang kamu rindukan dari dia? Ya, dia juga pingin tahu. Ya, ketika nggak ada kabar nih, nggak bisa sama-sama dengan kamu, yang paling kamu kangenin tuh dari dia itu apa? Gitu ya. Dan di sini rasa curiganya tentang medsos ya cukup berat banget gitu loh. Apa perlu ya? Dia itu menanyakan ini tentang kamu ya, siapa temanmu, dan di sini apa ini ya tentang akunmu itu apalah ya, apa perlu dia yang pegang gitu loh biar dia merasa aman kayak gitu. Apakah kamu tuh seorang yang egois ya? Apakah rasa sayang kamu itu menurut dia besar, melebihi kamu mencintai dirimu sendiri? Kayak gitu. Mampukah kamu memberikan sesuatu, intinya yang paling berharga di dalam hidupmu untuk dia? Tuh, ini obrolan kisah bersama ini begini ya. Ternyata adanya begini gitu loh. Apakah kamu masih berkomunikasi dengan mantan pacarmu? Kenapa? Ini berulang kali gitu ya. Ternyata masih ada yang curiga. Nggak rela nih kamu ngomong-ngomong sama mantan, kamu hubungan baik sama mantan. Oke. Kalau lagi saat ini hubungannya lagi fine aja, nggak ada masalah. Ini ada energi dari pasangan kamu yang nggak suka kamu komunikasi dengan mantan. Wih, tentunya kamu juga ya nggak suka, intinya dia lagi chatan sama mantannya, teleponan sama mantan kayak gitu ya. Mungkin kalau ada yang sudah mereka pernah gagal dalam rumah tangga, mungkin urusan anak oke lah gitu ya, harus diberikan toleransi gitu. Kamunya juga harus ngerti biar adem ayem. Oke, cukup readingan kita dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata yang kurang enak atau kurang berkenan, aku minta maaf ya. Makasih juga untuk kalian yang sudah selalu support aku di sini. Biar tambah semangat bikin videonya, sudah like, komen, dan subscribe. Makasih banyak ya.
Untuk yang belum aku balas komenannya, tapi aku berusaha untuk selalu baca ya tentang keluh kesahnya kalian itu seperti apa, aku baca. Cuman tidak semua bisa kebalas ya, tapi kebaca iya. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga selalu bahagia, kita saling mendoakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.